Selamat malam, perkenalkan nama saya Clinton. Saya akan membacakan resume bahasa rakitan. Oke, langsung saja ke poin. Bahasa rakitan pemrograman assembler. Apa itu bahasa rakitan assembler? Bahasa rakitan termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah dan merupakan bahasa dasar komputer. Bahasa ini memerlukan logika yang cukup rumit. Di samping instruksinya yang jauh, berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Program yang dihasilkan memiliki kecepatan yang paling baik. Kelebihan dari bahasa rakitan adalah: 1. Memiliki fasilitas fungsi dan makro. 2. Program dapat dibuat secara modular, dipecah dalam modul-modul kecil, dan dapat diintegrasikan kembali. Yang ketiga, ukuran program lebih kecil, sehingga lebih menghemat media penyimpanan. Dan yang keempat, lebih dekat ke hardware, sehingga seluruh kemampuan komputer dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mempelajari bahasa rakitan atau assembler diperlukan sistem sistem bilangan antara lain biner, oktal, deksimal, dan heksadesimal. Yang kedua, pengenalan mikroprosesor. Yang ketiga, sistem memori dan pengelamatan memori. Yang keempat, interrupt atau interupsi. Yang kelima, register. Yang keenam, instruksi assembly atau mnemonic. Yang tujuh, mode pengelamatan data. 8. Operasi-operasi pada assembler. Dan yang kesembilan adalah pembuatan program. Bahasa rakitan pemrograman assembler. Desimal sering kita gunakan sehari-hari untuk segala keperluan, sedangkan bilangan lainnya sangat dibutuhkan dalam pemrograman bahasa rakitan atau assembler. Karena bahasa ini dipakai untuk menjalankan sistem mikroprosesor, setiap mikroprosesor memiliki bahasa rakitan sendiri. Adapun sistem bilangan yang dipelajari adalah sebagai berikut. Bilangan biner. Bilangan ini hanya mengenal angka 0 dan 1, sehingga bilangan ini berdasar. Berdasar 2. Cara mengkonversi ke bilangan desimal adalah dengan mengkalikan 2 dengan pangkat n, suku ke n, seperti bilangan desimal mengalikan 10 dengan pangkat n. Yang kedua, bilangan oktadesimal. Oktal merupakan bilangan berdasar 8, jadi bilangan ini hanya terdiri dari angka 0 hingga 7. Konversi bilangan oktal ke desimal mempunyai cara yang sama dengan bilangan biner, hanya memakai bilangan dasar 8. Bilangan desimal. Bilangan ini sudah tidak asing lagi karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan ini terdiri dari angka 0 sampai 9 menggunakan dasar 10. Yang keempat, bilangan heksadesimal. Bilangan ini mutlak harus dikuasai karena dalam bahasa rakitan kita sering menemukan bilangan ini. Kode ASC Romawi 2 ditulis dalam bilangan heksadesimal yang mewakili huruf, angka, tanda baca, dan karakter unik lainnya sebanyak 255 buah. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan dasar 16 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Cara mengkonversi ke bilangan desimal sama dengan biner dan oktal. Pengertian memori. Memori merupakan bagian terpenting dalam komputer untuk menyimpan data program. Dalam mikroprosesor 8088 terdapat 16 saluran alamat atau address dan 8 saluran data secara multiplex. Saluran alamat lainnya yang tersedia ada 4, khusus untuk menunjuk segmen memori, di mana tiap segmen menjangkau memori sebesar 64 KB, sehingga dari 16 saluran alamat dapat menggarap isi memori hingga 1 MB, dan satu bekerja dengan data 16 bit. Ukuran memori 1 KB sama dengan 1024 byte, 1 MB sama dengan 1024 kali 1024 byte sama dengan 1.048.576 byte. Memori berkapasitas 64 KB berarti memiliki kemampuan merekam 64 kali 1024 byte data. Suatu media penyimpanan berupa hard disk 10 M berarti memiliki kapasitas rekam 10 kali 1024 kali 1024 byte. Istilah dalam memori yang sangat lazim dan sering ditemui dalam setiap pemrograman bahasa rakitan adalah bit adalah singkatan dari binary.
digit, byte adalah 8 bit, word adalah 2 byte. Perlengkapan bahasa rakitan. Untuk membuat bahasa rakitan diperlukan perlengkapan yang merupakan software, antara lain dari DOS berupa The Book, COM atau dari Borland International berupa Turbo Assembler atau program lainnya. Khusus untuk membuat program dengan Turbo Assembler, maka perlengkapannya terdiri dari compiler dan linker yang compatible dengan komputer PC, XT atau ATI atau Pentium dan prosesor Intel, AMD atau Cyrix. Compiler dan linker. Pada pemrograman assembler dikenal istilah compiler, merupakan suatu program yang dapat mengubah suatu file berekstensi ASMI assembler menjadi file objek berekstensi. Kompiler ini juga dapat memberitahukan isi suatu program yang akan dikompilasi, apakah mengandung kesalahan atau error, berbaris atau perintah yang tidak sesuai. Kompiler pada bahasa rakitan khususnya Turbo Assembler menggunakan TSMX. Source program yang dikompil dengan kompiler TSMM dibuat dengan teks di editor DOS atau Windows dan disimpan dengan nama file ASM di direktori yang berisi TASMX agar lebih mudah dalam mengkompilasinya. Linker merupakan program yang dapat mengubah file objek menjadi file COM atau exe. Program linker dapat mengkonversi file objek yang berupa relocatable objek kode yang berupa bahasa mesin, yang secara relatif masih harus ditempatkan kedudukannya dan disesuaikan dengan aturan DOS. Program pelayanan linker pada Turbo Assembler adalah TLINK-exe. Penggunaan linker TLINK-exe menghasilkan file dengan nama file berekstensi COM atau exe yang terdiri dari kode bahasa mesin yang telah pasti. Penempatannya sehingga dapat disimpan di memori atau RAM untuk melaksanakan program. Semua proses assembly dan semua proses link harus tidak ada kesalahan, artinya error harus kosong. Jika masih ada error, program harus diedit dengan membuka source program. Perbedaan file COM dan exe program. COM adalah salah satu jenis execute program. Ada beberapa sifat antara COM dengan exe. Perbedaan sifat kelebihan dan kekurangan masing-masing adalah sebagai berikut. Program COM: 1. Relatif lebih kecil dibanding exe. 2. Hanya dapat menggunakan satu segmen. 3. Ukuran file maksimum 64 KB. 4. Sulit untuk mengakses data atau prosedur yang terletak segmen yang lain. Yang kelima, bisa dibuat dengan The Book. Sementara dengan program exe, 1. Relatif lebih besar dibanding COM. 2. Lebih lambat dibanding dengan COM. 3. Bisa menggunakan lebih dari satu segmen. Yang keempat, ukuran berkas tidak terbatas sesuai kemampuan memori. Yang kelima, mudah mengakses data atau prosedur di segmen lain. Yang keenam, tidak dapat dibuat dengan The Book dari DOS. Yang ketujuh, source file boleh memilih memakai segmen tertentu. Source file boleh memakai data segmen. 9. Source file boleh memakai stack segmen. 10. Tidak perlu menggunakan ORG 100H untuk setiap kode segmen. Perintah move. Perintah ini merupakan perintah dasar pemrograman bahasa rakitan untuk memindahkan data dari lokasi asal ke lokasi tujuan, berupa register atau lokasi memori. Instruksinya adalah move dengan sintak. Perintah move akan mengkopikan nilai pada sumber untuk memasukkan ke tujuan. Nilai sumber tidaklah berubah. Inilah sebabnya move akan diterjemahkan dengan mengcopy dan bukan hanya memindahkan. Interrupt dan register. Pengertian interrupt atau interupsi adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh mikroprosesor sesuai dengan tingkat prioritasnya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware komputer. CPU hanya melaksanakan rutin untuk melakukan pelayanan pemrosesan ataupun koordinasi kepada IC, penunjang atau chipset, dan peripheral pada saat diperlukan, sehingga CPU dapat melakukan operasi dengan dua cara, yaitu yang pertama, operasi dengan pooling. Yang kedua, operasi dengan interrupt. Operasi dengan pooling berarti CPU selalu terus-menerus menanyakan atau memantau ke tiap-tiap komponen penunjang satu persatu, meskipun komponen itu sedang tidak memerlukan pelayanan. Sedangkan operasi interrupt atau interupsi dilakukan oleh tiap-tiap komponen
kepada CPU bila mana memerlukan pelayanan pemrosesan. Pengertian register. Register tidak dapat dilepaskan dari mikroprosesor, sebab pada mikroprosesor terdapat register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Register dalam bahasa rakitan menggunakan real mode memori yang sesuai dengan mikroprosesor Intel generasi 8088 sampai dengan Pentium. Register yang terdapat pada mikroprosesor Intel terdiri dari general purpose register, pointer register, index register, segment register, lalu flag register. Pembuatan dengan makro assembler atau turbo assembler, adanya keterbatasan pembuatan program dengan debug. Maka kita dapat menggunakan bantuan assembler compiler dengan makro assembler atau turbo assembler. Untuk membuat program assembler dengan turbo assembler, kita memerlukan source program yang ditulis dengan text editor. Text editor dapat memakai edit.com atau Sidekick pada DOS atau Notepad pada Windows dan lain-lain. Program assembler dapat membuat file berinteraksi COM atau berekstensi exe. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada resume malam ini. Bila ada kekurangan, saya meminta maaf kepada Bapak. Sekian dari saya.